semuanya, perkenalkan nama saya Izadin Luitami Madaniswara dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 241080200157. Di sini saya ingin menjelaskan resum matematika ekonomi. Baik teman-teman, di sini saya akan meresum tugas tentang materi himpunan bilangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih dari himpunan itu sendiri. Jadi himpunan adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek. Objek yang mengisi himpunan disebut anggota atau elemen. Himpunan dilambangkan dengan huruf-huruf seperti A, B, C, D, dan objek dalam himpunan dilambangkan dengan huruf-huruf kecil seperti A, B, C, D, tetapi dengan huruf kecil. Yang pertama, itu himpunan bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki sifat tertentu dan dikelompokkan bersama dalam satu kesatuan dalam matematika. Nah, dalam matematika ini himpunan biasanya ditulis menggunakan kurungan awal. Nah, dan setiap anggotanya dipisahkan dengan koma. Contohnya seperti himpunan bilangan asli dikurung awal seperti awal dan berisi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Himpunan bilangan genap. Nah, penyajian himpunan itu sendiri itu ada beberapa macam. Nah, yang pertama itu mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Contohnya, A sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang berarti himpunan A beranggotakan bilangan-bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, setiap himpunan tertentu dianggap terdiri dari beberapa himpunan bagian yang masing-masingnya mempunyai anggota. Nah, kalau himpunan besar tadi dinamakan himpunan universal, dapat dilambangkan dengan notasi U. Nah, yang terakhir itu adalah himpunan kosong, adalah himpunan yang tidak mempunyai satu anggota. Seperti itu. Nah, sistem bilangan itu seperti apa sih? Nah, sistem bilangan itu seperti suatu konsep matematika yang digunakan untuk perpecahan dan pengukuran yang disimbolkan dengan angka. Nah, jenis bilangan itu seperti apa aja? Yang pertama itu ada bilangan, dan seterusnya itu ada khayal, dan bawahnya ada nyatan. Dan yang seterusnya ada irasional, bawahnya rasional. Setelah rasional ada pecahan dan bulat. Nah, di bawah bulat itu ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan prima. Di situ ada jenis-jenis bilangan yang sudah saya tulis di buku. Nah, yang pertama, tetapi walaupun tidak ada di buku, saya akan menjelaskan seperti bilangan asli dengan notasi N besar. Nah, anggotanya itu seperti ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ciri-ciri bilangan ini tuh bilangan yang digunakan untuk menghitung benda tidak termasuk 0. Nah, jika bilangan cacah, itu notasinya C. Anggotanya ada 0, 1, 2, 3, 4. Ciri-ciri bilangannya, bilangan itu asli ditambah dengan 0. Cocok untuk menghitung jumlah benda termasuk tidak ada. Kadang ditulis C atau N0. Di sini juga saya ingin menjelaskan bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu ada di notasi Q. Anggotanya itu semua bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk pecahan A atau B, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Nah, contohnya tuh seperti setengah, dan 3, min 5/4, dan 0,75. Dan kalau bilangan irasional itu tidak bisa ditulis dalam bentuk pecahan, dan angka desimalnya tidak berulang dan tidak berhenti. Contohnya akar 2, pi, atau e gitu. Di sini saya memberikan contoh soal agar teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami apa isi kandungan materi ini. Nah, yang pertama itu, di suatu kelas terdapat 35 siswa, 18 siswa gemar bahasa Inggris, 17 siswa gemar biologi, dan 9 siswa gemar terhadap dua mempel tersebut. Sisanya tidak menyukai kedua pelajaran tersebut. Nah, yang pertama itu ada gabungan union. Itu ada gambar di atas. Saya akan menjelaskan kenapa sih itu diarsir seperti itu. Nah,
Karena gabungan ini mencakup semua siswa yang mengikuti pelajaran bahasa Inggris, biologi, atau keduanya, maka seluruh area 2 lingkaran diarsir. Nah, jadi sudah lumayan jelas, dan yang gambar kedua itu adalah irisan atau intersection. Nah, kenapa sih itu diarsir seperti itu? Karena irisan hanya mengambil siswa yang mengikuti kedua pelajaran sekaligus, maka yang diarsir hanya bagian tengah yang mewakili siswa yang mengikuti bahasa Inggris dan biologi. Nah, yang ketiga adalah selisih. Nah, penjelasan gambar ketiga yaitu ada selisih atau difference. Nah, itu penjelasannya adalah karena selisih mengambil hanya elemen yang unik di satu himpunan, maka arsirannya harus menunjukkan bagian yang hanya ada di satu sisi saja. Salah satunya di arsiran kiri. Nah, dari semua penjelasan itu hanya dapat saya sampaikan di situ saja. Mohon maaf jika banyak salah atau kurang dalam menjelaskan dari resume yang barusan. Mohon maaf selebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.